RBL Kelompok 4, Air Mancur Heron. Halo, kami dari kelompok 4 RBL, TPB 20. Nama saya Audrian Desforentes Silahi dengan NIM 1234 10 11 7, program studi Sains Aktuaria. Saya Lulu Aulia Balkis dengan NIM 1234 10116 dari program studi Sains Aktuaria. Saya Jalalexa Legi dengan NIM 1234 10119 program studi Sains Aktuaria. Saya Citra Purba dengan NIM 1231 60065 dari prodi Matematika. Saya Wina Safini Ajahra dengan NIM 123 160075 dari program studi Matematika. Saya Muhammad Rifki Ramadan Siregar dengan NIM 123160055 dari prodi Matematika. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ini yakni fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dalam aliran lunak dan garis. Garis arus tak kental dan bahkan tak kompresibel. Bunyi hukum Bernoulli yakni menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Prinsip dari hukum Bernoulli: pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lainnya pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini juga diterangkan kembali oleh para ahli matematika yang tak lain dan tak bukan adalah Daniel Bernoulli, ahli matematika asal Belanda. Ini membuat bentuk untuk persamaan yang berlaku untuk aliran fluida berhenti dan aliran tak berhenti. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu yang dapat mengartikan sesuatu yang berada di sekitar kita. Tokoh penemu hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda dan meninggal di Basel, Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Penelitian air mancur heron. Air mancur heron itu apa sih? Air mancur heron merupakan air mancur yang beroperasi tanpa menggunakan energi listrik. Hal ini dapat terjadi karena hukum Bernoulli berlaku di dalamnya. Sejarah air mancur heron. Air mancur heron adalah mesin hidrolik yang ditemukan oleh penemu matematikawan dan fisikawan pada abad ke-1 Masehi, Heron dari Iskandaria. Heron mempelajari tekanan udara dan uap, mendeskripsikan mesin uap pertama dan membuat mainan yang bisa menyemburkan air. Salah satunya dikenal sebagai air mancur heron. Persamaan hukum Bernoulli yaitu P ditambah setengah rho kali V kuadrat ditambah rho kali G kali H sama dengan tetap atau konstan. P1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho kali G kali H2. P itu sendiri ialah tekanan fluida, satuannya Pascal. V itu sendiri kecepatan aliran fluida, satuannya meter per second. H itu sendiri selisih ketinggian penampang, satuannya meter. Rho ialah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Apa hubungannya hukum Bernoulli dengan air mancur heron? Penjelasannya ialah cara kerja air mancur heron merupakan salah satu bentuk dari konservasi energi di mana energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kecepatan air memancur bergantung pada perbedaan tekanan fluida antara wadah air pada air mancur heron.
Prinsip kerja air mancur Heron yaitu memanfaatkan tekanan fluida mengindikasikan bahwa hukum Bernoulli berlaku pada air mancur Heron. Jadi berikutnya adalah alat dan bahan untuk membuat air mancur Heron. Yang pertama ada 1 buah botol besar, 2 buah botol kecil, ada 1 buah paku, selang ukuran 2 liter, korek api gas, ada cutter, ada air berwarna, lilin, lem tambang, serta lem. Prinsip kerja air mancur Heron. Air dapat mengalir ke atas sebab terdapat tekanan yang diberikan oleh air dalam botol A, kemudian turun ke botol C melalui selang 3 yang berada di dalamnya, sehingga air dalam botol C menekan udara untuk naik ke botol B, yang kemudian udara tersebut menekan air naik ke botol A, dan terjadilah peristiwa air mancur Heron. Keunikan atau kelebihan. Pertama, alat dan bahan yang digunakan sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mempermudah proses pengerjaan. Kedua, banyak barang bekas yang dapat digunakan kembali sehingga menghemat biaya. Ketiga, tidak menggunakan energi listrik. Kelemahan dari percobaan ini adalah yang pertama, air mancur tidak dapat mengalir terus-menerus yang mengakibatkan air akan berhenti. Yang kedua adalah ada batas air yang dapat mancur keluar atau tidak terus-menerus mancur keluar dan tidak dapat memancurkan air yang tinggi. Sarannya adalah botol yang digunakan tidak boleh bocor sedikit pun. Kebocoran botol dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk, sehingga tekanan yang ada di dalam botol tidak seimbang dan selang yang digunakan dalam botol tersebut harus sesuai panjangnya. Sekian pemaparan teori mengenai air mancur Heron. Kami ucapkan terima kasih.